Hai, selamat datang di podcast Tugas Mata Kuliah Pancasila FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Apa kabar nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nada Rafila Budianto dengan NIM 211005220016 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, podcast yang akan saya bawakan adalah mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah Harus Bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode pengusulan Pancasila, terus periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu periode pengusulan Pancasila. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa salah satu pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang kebudayaan. Nah, berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila. Trisila terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sosionasionalisme, yang kedua, sosiodemokrasi, dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi asas gotong royong. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu periode pengurusan Indonesia. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli tahun 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Nah, rumusan itu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke periode pengesahan Pancasila. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup 1. Mengesahkan UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Dan yang ketiga, membentuk KNIP yang anggotanya intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua MR Kasman Singodimedjo. Sekian podcast dari saya, semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Rafila, izin undur diri. Terima kasih.